Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Nur Hidayati di sini. Jadi kali ini Ibu ingin menjelaskan mengenai pembuatan mock-up dari salah satu sistem yang Ibu ambil di sini, yaitu sistem informasi penjualan jasa seragam sekolah. Jadi sebelum mock-up ini buat, tentunya kalian harus mengetahui dulu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan sistem informasi penjualan ini itu apa saja. Nah, setelah ditentukan kebutuhannya itu apa saja, baru nanti kita ke tahap perancangan, salah satunya yaitu ke pembuatan mock-up. Nah, adapun untuk mock-up dari sistem informasi penjualan jasa seragam sekolah ini Ibu sebenarnya tidak menampilkan semuanya, jadi hanya beberapa mock-up saja. Kita lihat ya. Yang pertama itu nanti ada mock-up login. Jadi login ini diperlukan untuk supaya kita bisa masuk ke menu utamanya. Jadi kalau misalkan nanti mock-up ini kita implementasikan ke dalam sebuah program, ya, ke dalam sebuah program, nanti kita bisa kalau misalkan loginnya ini berhasil, username dan passwordnya ini valid, dan kita klik masuk, ya, dan kalau benar semuanya, nanti kita bisa masuk ke menu utamanya. Nah, di dalam menu utamanya ini kita lihat, nah ini ada beberapa sub menu, ada sub menu file, master, transaksi, dan laporan. Masing-masing di sini juga memiliki sub lagi. Kalau di sini begitu diklik file, nanti akan muncul logout, dan misalkan kita klik logout, nanti akan kembali lagi ke login. Nah, kalau untuk di master ini ada 3 mockup yang perlu kita buatkan sebenarnya. Kalau dilihat dari sini, ada data seragam, data konsumen, dan ada data user. Cuma untuk kali ini Ibu hanya memberikan contoh satu saja mock-up-nya, yaitu untuk data seragam. Kemudian untuk transaksi, nanti di sini ada 2 transaksinya, yaitu pemesanan dan pembayaran. Di sini ini dua-duanya ini juga harusnya ada mock-up-nya, tapi di sini Ibu hanya membuatkan atau mencontohkan yang transaksi pemesanan. Sedangkan kalau untuk laporan, nanti di sini yang diperlukan adalah laporan penjualan dan laporan pendapatan. Dan yang akan Ibu contohkan ini adalah laporan penjualan. Jadi ada beberapa mock-up yang tidak Ibu tidak Ibu buatkan di sini. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nah ini adalah mock-up dari data seragam. Jadi begitu nanti kita klik data seragam, nanti di sini akan tampil mock-up data seragam ini, tampilan data seragam ini. Di mana data seragam ini nanti ada beberapa item yang diperlukan untuk data seragamnya, seperti kode seragam, nama seragam, ada ukuran, ada jenis, dan ada harga. Nah, kalau misalkan nanti ini dijadikan ke dalam suatu diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman, nanti begitu diklik tambah ini, diklik tambah, kita inputkan data-datanya. Kalau sudah nanti tersimpan, dan nanti datanya akan di sini, akan tampil di sini, ya, di tabel ini, di data grid di sini, begitu, ya. Kemudian kalau ini nanti diklik keluar, kalau diklik keluar nanti dia akan menuju ke menu utama kembali, begitu, ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya ini adalah mengenai mock-up dari transaksi pemesanan, ya, transaksi pemesanan. Mock-up-nya seperti ini. Nanti di sini begitu diklik tambah, nanti akan tampil otomatis nomor pemesanan dan tanggal pemesanan. Kemudian untuk kode pemesanan, kode konsumen, nanti begitu
pilih nanti kodenya, nanti akan muncul data-data konsumen seperti nama konsumen, alamat, dan nomor telepon. Kemudian baru kita pilih kode seragam, nanti akan muncul informasi mengenai seragam tersebut. Kemudian kita inputkan jumlah pesannya itu berapa, terus nanti kita berikan keterangannya. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti bisa diklik simpan, ya. Kita klik simpan, nanti untuk datanya nanti akan tampil di sini, di tabel di sini. Oke. Dan nanti kalau misalkan ini klik keluar, nanti ini fungsinya adalah supaya nanti akan dia kembali ke menu utama ya, maksudnya ya. Baik, kemudian ini salah satu contoh untuk pembuatan laporannya, tampilannya nanti seperti ini. Baik, Ibu langsung praktekkan aja dengan menggunakan Just in Mind. Nah, kita buka dulu aplikasinya Just in Mind. Nanti seperti ini ya tampilannya. Itu kalian buka Just in Mind. Nah, nanti di sini ada beberapa tampilan yang bisa kalian pilih, apakah berbasis desktop atau web di sini, kemudian mobile, kemudian tablet ataupun other device. Nah, ini masing-masing ini ada pilihannya. Oh, kalau desktop ini nanti seperti ini, kalau custom ini kita bisa mengatur sendiri lebar, tingginya. Nanti untuk untuk tampilan kita nanti seperti apa, kita bisa mengaturnya di situ. Kalau enggak, di sini sudah disediakan ya beberapa pilihan-pilihan gitu. Kalau misalkan kalian membuatkan aplikasi yang berbasis mobile, ya berarti nanti silakan kalian pilih di sini. Ini ada beberapa pilihan. Kalian bisa membuatkannya gitu. Apakah kalian mau membuatkan layanan web service layanan yang akademik berbasis mobile, bisa misalkan seperti itu. Kemudian begitupun dengan tablet dan maupun dengan other device ya. Baik, karena tadi Ibu masih berbasis desktop, maka Ibu pilih yang desktop ini, tapi Ibu pilih yang ini ya, yang web 1920. Kita klik new prototype. Oke, kita lihat agak lama. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui nanti adalah akan berisi mengenai informasi dari screen yang kalian buat atau prototipe yang kalian buat ya. Tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Kemudian nanti di sini akan berisi informasi mengenai layers dan libraries. Jadi libraries ini nanti berkaitan dengan komponen-komponen yang kita perlukan dalam pembuatan tampilannya. Nanti sudah disediakan di sini. Nah, nanti kita tinggal bisa memilihnya. Ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kemudian nanti di sini ada properties. Nah, properties ini nanti kita bisa mengatur banyak hal di sini, ya. Baik. Yang pertama, Ibu akan membuatkan tadi tampilannya yaitu login. Karena tadi berkaitan dengan login, maka penamaan screen-nya ini Ibu sesuaikan. Kalian bisa klik kanan, kemudian edit. Kemudian kalian ganti namanya, misalkan login, klik OK. Nah, seperti ini ya nanti tampilannya. Kemudian Ibu akan menambahkan dulu ini rectangle ya sebagai tampilannya nanti. Jadi Ibu tidak menggunakan yang sudah ada semuanya, tapi supaya bisa diatur propertiesnya, nanti Ibu menggunakan ini ya, rectangle di dalamnya. Kemudian kalau kalian lihat tadi kan ada gambar ya sebagai latar belakang dari login ini.
Nah, kalau untuk gambar-gambar yang misalkan di sini belum disediakan, nanti kalian bisa download dulu gambar yang kalian inginkan, kemudian nanti bisa kalian tambahkan. Contohnya tadi misalkan ibu memberikan ini tadi yang ini ya, ini untuk login, ini kan ada latar belakangnya, yang di Just in Mind itu nggak ada gambarnya, makanya ibu bisa menambahkan sendiri. Caranya adalah klik add image, kemudian kita pilih gambarnya, kebetulan sudah ibu siapkan gambarnya, klik open. Nah, nanti klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini kan berarti gambarnya kan belum full, ya kan? Belum full di sebagai latar belakangnya. Kalau misalkan mau dijadikan full bisa, caranya ini yang di background ini, klik ya, kemudian di type-nya kalian pilih yang cover. Nah, ini nanti akan mau dibesarin, mau dikecilin, nanti akan menyesuaikan ya. Jadi full sesuai dengan latar belakangnya ini. Kemudian tadi di sini ada tulisan sistem informasi penjualan jasa seragam sekolah. Kita berikan tulisan ya, kita pilih misalkan H2 di sini, kita tempatkan di sini. Kemudian kita atur ya. Kita bisa panjangkan dulu. Kalau sudah kita atur ini size-nya, misalkan kita buatkan size-nya misalkan 36 ya. Kemudian baru kita tuliskan di sini. Sistem misalkan informasi penjualan jasa seragam sekolah. Nah, kalau sudah nanti tinggal di center aja, nanti akan tengah. Kemudian di bawahnya tadi ada tulisan login ya, misalkan ibu menggunakan H1 misalkan, atau teks juga bisa sebenarnya ya. Kita atur, ini lebih besar tadi penulisannya misalkan 48. Kemudian login. Nah, untuk penulisan login ini sendiri ya, ini kita bisa mengaturnya untuk penulisan login. Jadi ini ada fasilitas, kita bisa memilih jenis huruf yang akan kita gunakan nanti. Misalkan ibu pilih yang ini ya. Oke, nah nanti seperti ini. Kemudian tadi tampilannya adalah kita ada tampilan username dan password. Nah, itu kan input field, makanya di sini ibu pilih yang input field. Ini ada input field. Kita klik aja, kita taruh di sini. Satu lagi ya, dari ini dulu aja. Kita atur dulu lebarnya dan panjangnya. Nih, misalkan seperti ini. Nah, nanti kan ada password juga ya. Coba ini ada penulisannya. Ibu rata tengah dulu. Kemudian ibu atur dulu, misalkan 24. Ya, seperti ini. Nah, kemudian hurufnya ibu ini jadi hitam. Nah, seperti ini. Kalau di password supaya lebih cepat, kita bisa copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, nih. Jadi biar lebih cepat ya. Oke, kita ganti namanya menjadi username. Yang satu lagi kita ganti menjadi password. Nah, begini. Kalau sudah, tadi kan di sini ada gambar user icon ini, kita bisa tambahkan, kita klik, kita pindahkan ke sini. Nih, kita bisa atur ukurannya. Contohnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau password tadi kan ada gambar kunci di sini. Di sini belum ada gambar kuncinya, makanya kita bisa tambahkan. Misalkan ini, ibu pilih ini, klik, open. Nah, oke. Nah, untuk gambar kunci supaya dia rata kiri, kita bisa atur melalui background di sini. Kalian klik. Nah, ini ada rata kiri, tengah, rata kanan. Kita pilih yang rata kiri. Nah, seperti ini.
gitu ya. Jadi kita bisa mengaturnya ya seperti ini tampilannya. Kemudian nanti di sini ada tombol, kalau misalkan kita klik nanti akan menuju ke menu utama. Nah, kita pilih button ya, di situ tombol button itu ada di komponen ya, kategori komponen. Misalkan ini ada beberapa pilihan button, Ibu gunakan yang ini, misalkan like button. Klik satu, misalkan seperti ini. Kita lebarkan ya. Nih, Ibu copy untuk yang satu tadi ada batal. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian Ibu atur di sini hurufnya misalkan 24 ya. Di sini pun juga 24. Nah, nanti ini tinggal klik masuk tadi ya. Kemudian di sini klik batal. Nah, ada tampilan batal. Nah, seperti ini. Nah, tadi kalau kalian lihat tadi di sini berwarna orange ya, agak orange ya. Nah, ini kita bisa mengaturnya ya, bisa mengatur di background. Backgroundnya kita rubah warnanya menjadi nih orange. Begitupun juga dengan ini kita rubah backgroundnya menjadi orange. Nah, seperti ini tadi. Ini ya tampilannya. Jadi nanti di just in mind-nya seperti itu caranya pembuatannya. Oke. Ini login sudah jadi ya. Kemudian kita akan membuatkan, sekarang kita akan buatkan yang menu utamanya. Nih, menu utamanya seperti ini. Kita akan buatkan. Baik, kita tambahkan dulu prototipe yang barunya, screennya. Misalkan kita beri nama menu utama. Klik OK. Nah, seperti ini ya menu utamanya. Kemudian sama, Ibu tambahkan dulu rectangle-nya. Misalkan seperti ini. Ya. Sama aja ya caranya. Kemudian Ibu mau menambahkan gambarnya dulu. Add image sudah Ibu siapkan juga gambarnya. Ini gambarnya, klik OK. Nah, kita atur gambarnya. Tadi menggunakan type yang cover. Nih, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuatkan tampilan yang di atasnya ini, menu-menunya ini. Tadi ada file, master, transaksi, itu menggunakan apa? Nah, di sini ada fasilitas, ada navigasi bar dan tab bar. Ibu gunakan yang nav bar di sini. Klik, kemudian Ibu atur di sini sampai di sini tadi ya. Nih, kita atur misalkan lebarnya sekian. Nah, ini masih bisa dirubah-rubah. Kalian tinggal double klik aja di sini ya. Nanti tadi backgroundnya berwarna hijau ya, hijau. Ini, nah seperti ini ya. Kemudian kita atur misalkan yang lainnya juga, ini juga berwarna hijau. Untuk yang ini misalkan kita atur juga, begitupun yang ini ya. Oke, berikutnya, nah ini kita bisa merubah, mengganti ini ya, ukuran hurufnya. Misalkan kita 26 ya, 26, kemudian tulisannya supaya hitam, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Tadi kan ada file, kita tinggal ketikkan di sini. Tadi file. Nah, seperti ini. Kemudian lagi kita samakan ya, 26. Kemudian kita pilih yang black. Nah, kemudian kita tinggal ganti tadi master. Kemudian
masih kita atur lagi. Jadi satu persatu kita mengaturnya ya. Kemudian kita ini lagi transaksi. Jadi kalau dalam sistem itu biasanya ada data utamanya, transaksi, dan juga ada laporan. Nah ini biasanya yang diperlukan dalam pengembangan sebuah sistem. Jadi biar tahu, oh transaksi ini yang mana, oh laporannya supaya biar cepat yang bagaimana ini kalau misalkan udah diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Nah seperti ini, ada file, master, transaksi, laporan. Kemudian tadi di sini di bawahnya itu kan ada beberapa pilihan-pilihan, ya kan? Beberapa pilihan di sub menunya. Kita gunakan yang ini, drop down menu. Kalian tinggal klik terus pindahkan ke sini. Gitu. Klik, pindahkan ke sini dulu. Nanti kita bisa mengaturnya. Ya. Nih, klik, pindahkan ke sini. Tuh, ya. Nah, sekarang kita atur. Ini kan tampilannya hanya satu, karena kita tampilannya hanya satu, kita bisa menghapus. Kita hapus. Yang ini ya, hapusnya satu persatu seperti ini ya. Karena ini tadi kan butuhnya cuma satu di sini. Untuk ini tadi ada 3. Kemudian yang ini transaksi tadi 2. Oke, kalau untuk laporan juga tadi ada 2 ya, laporannya ya, 2 tampilan. Oke, sekarang kita rubah di sini, kita atur. Misalkan di sini kita bikin 24 ya. Terus tadi warnanya tadi kita berikan warna orange ya. Ini kita tuliskan misalkan di sini tadi logout. Nih. Nah, berikutnya tadi ini ada, misalkan kita tengahkan dulu. Tadi 24 ya. Tadi warnanya adalah orange. Ya, kita tuliskan di sini tadi ada data seragam. Berikutnya sama. Langkahnya sama untuk yang lainnya ya. Kita bisa mengaturnya sedemikian rupa ya, sehingga nanti kita sesuaikan dengan yang diinginkan. Ada data konsumen, satu lagi ya, kita atur lagi di sini, yaitu ya, kemudian kita atur tadi di sini adalah data user atau data pengguna. Pengguna itu adalah siapa nanti yang akan menggunakan sistem ini gitu ya. Begitupun juga dengan transaksi ya, sama di transaksi nanti kalian bisa mengaturnya ya, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Ini pun juga sama ya. Untuk transaksi, jadi kita bisa mengaturnya. Nah, kita bisa ini tadi ada transaksi pemesanan. Nah, ini ke bawah, kita hapus dulu. Sebentar, kita hapus dulu ya yang ini. Baik. Tadi ya, ini namanya tadi adalah pemesanan. Kemudian ini satu lagi tadi adalah pembayaran. Oke, pembayaran. Baik ya, sama ya untuk laporan ya, sebenarnya ya sama aja caranya, langkahnya ya sama. Jadi nanti silahkan kalian bisa coba. Mungkin bagi yang sudah familiar mungkin tidak masalah ya, untuk ini sudah terbiasa bikin mockup ya. Mungkin bagi yang lainnya yang mungkin belum
pernah ya. Oke, 24 misalkan kita rata tengah, kemudian ini ya. Oke, belum berubah, kita rubah lagi. Nah sekarang kita rubah jadi ada laporan penjualan sama ada laporan pendapatan. Nah ini ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal memberikan nama sistemnya aja. Tadi ada tulisan selamat datang. Ini pun sebenarnya kalau kalian mau menggunakan teks juga bisa ya, teks. Misalkan ini ya. Agak kurang ini. Kita bikin misalkan berapa ya? Kita bikin misalkan 55. Biar besar, biar kelihatan tulisannya. Kemudian kita berikan warna orange tadi ya. Ini kita taruh di bawah biar agak kelihatan. Kita tulis tadi selamat datang, misalkan seperti itu. Tampilannya nih, misalkan kita atur di sini. Satu lagi yaitu dengan judulnya ya, judulnya kita atur propertiesnya misalkan 48 misalkan. Kemudian ini kita ganti dulu ya. Oke, kalau sudah tadi sistem informasi penjualan jasa seragam sekolah. Nah kalau misalkan terlalu besar seperti ini ya, kita bisa mengurangi ya, kita kurangi lagi misalkan ini jadi 40 misalkan. Nah seperti ini. Oke, ini ya. Baik, jadi tampilan untuk ini sudah selesai ya, kita buatkan. Caranya seperti itu. Nah sekarang kita mau buatkan yang untuk tampilan seperti ini ya. Mungkin nanti ibu akan berikan salah satu contoh saja ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang ibu buatkan ini ya. Mungkin salah satu nantinya akan ibu buatkan untuk data seragam ya. Baik, kita buatkan. Nah sekarang kita tambahkan screennya, lagi. Misalkan ini untuk data seragam ya. Kemudian kalau kalian lihat tadi backgroundnya warnanya hijau ya. Ini kita bisa mengatur dari sini backgroundnya. Kita lihat ya, tampilannya seperti ini tadi. Backgroundnya warnanya hijau. Kita bisa pilih misalkan ini hijau. Kemudian kita buat untuk tampilannya. Tadi ada nih, misalkan. Terus di sini ada judulnya dulu ya. Kita berikan judulnya. Nih. Kita bisa mengaturnya nih. Misalkan ukuran hurufnya juga kita sesuaikan. Oke, nah kemudian baru kita bisa menuliskan misalkan sistem tadi ya, informasi penjualan jasa seragam sekolah. Nah seperti ini tadi ya, tampilannya seperti ini. Terus kita bisa buatkan rata tengah. Nah
Baik, nah sekarang kita buatkan tampilan yang ini. Ada kode seragam, nama seragam, ukuran, jenis, dan harga ya. Jadi kita tambahkan. Pertama kita buatkan teksnya dulu di sini. Untuk apa? Untuk data seragamnya. Misalkan kita bikin 26 ya, terus kita rubah warnanya supaya hitam. Data seragam nih ya, kita bisa atur misalkan di sini ya. Kalau mau lebih besar juga bisa, kita tambahkan lagi ukurannya jadi 28. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Data seragam ini tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa pilihan. Ibu bisa copy aja di sini mungkin biar lebih cepat. Nah, atau kalau enggak kita bikin aja lagi ya, kita ulang lagi aja ya. Teks, misalkan ini untuk kode seragam, kita bikin gini dulu, nama seragam, terus tadi ada ukuran, terus nanti ada apa, ada ukuran, ada jenis, dan kemudian ada harga. Misalkan seperti ini, kita bisa atur satu persatu. Nanti di sini ya. Oke, kita bisa mengaturnya huruf yang kita gunakan misalkan 24 ya. Kemudian di sini misalkan kita jadikan hitam juga ya. Ini tadi untuk kode seragam. Kemudian yang di bawahnya kita bisa mengaturnya juga ya. Misalkan ini tadi untuk apa? Ini untuk nama seragam. Oke. Berikutnya nanti kita atur lagi di sini ya. Ini tadi misalkan ukuran nah biar sama. Terus berikutnya kita buatkan lagi sama ya, ini dengan ukuran kemudian jenis ya, jenis kita samakan apa, kita ratakan ya di situ. Oke, berikutnya ini adalah untuk harga. Nah, sekarang ini sudah jadi di sini ya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan nih, misalkan untuk penginputannya. Nah, kalau tadi di kode seragam tadi hanya menggunakan inputan biasa, kita bisa pilih input melalui input field di sini juga bisa, atau kalau enggak di sini juga ada fasilitasnya di interactive input field. Kita bisa pilih ini input field. Nah, di sini nih kita bisa nih seperti ini, bisa mengaturnya. Kemudian kita pilih supaya ini ya, di Ctrl C aja. Oh, nggak mau, berarti kita satu lagi ya, kita buatkan ya. Ini juga input fieldnya, misalkan ini. Oke, misalkan seperti ini ya, agak tidak sama ya tingginya ya, nggak apa-apa ya, tapi yang penting caranya seperti ini ya.
Oke. Nah, kemudian sekarang ada ukuran. Kalau untuk ukuran, kalian perhatikan ukuran ini nanti ada beberapa pilihan. Jadi kita gunakan untuk pilihannya, untuk ukuran nanti kita gunakan yang ini, yang drop down atau select list. Biasanya kalau ini berupa combo box ya harusnya, cuma di sini kombonya nanti seperti ini kombonya. Misalkan seperti ini, terlalu lebar ya. Oke, kita bawahkan biar sama. Nah, ini ya. Terus ini nanti datanya kita bisa isi, misalkan kita bisa lakukan edit. Di sini ada di propertiesnya edit values. Nah, nanti kita bisa isi nih edit datanya ya. Misalkan kalau untuk ukuran kan ada berbagai macam, misalkan mulai dari S, kemudian ada M misalkan, kemudian ada L, kemudian kita tambahkan lagi di sini ada XL, kemudian kita tambahkan satu lagi nanti di sini ya ada XL. Oke, yang ini tadi ibu ganti menjadi XXL. Oke, ini seperti ini tuh. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti di sini paling pertama nanti tampilnya adalah S. Kalau nggak mau S-nya ini tampil, berarti dikosongin aja dulu gitu ya. Yang paling atas itu kosong. Kemudian untuk jenis tadi kan untuk laki-laki atau untuk perempuan kita bisa pilih, tapi kita buatkan ininya dulu, misalkan teksnya dulu untuk laki-laki misalkan, dan untuk perempuan. Kemudian satu lagi saya tuliskan dulu ya di sini, misalkan tadi laki, maaf belum bisa, laki misalkan kita, kemudian hurufnya kita rubah jadi hitam dulu. Oke, satu lagi ada 4, kita rubah hurufnya hitam. Satu lagi yaitu perempuan misalkan. Nah, kemudian kalau untuk pilih laki-laki atau perempuan nanti kita bisa menambahkan yaitu di sini dengan menggunakan radio button di sini ya. Ini ada pilihan di sini. Ini radio button kita tambahkan di sini. Nah, ini kita bisa mengaturnya. Nah, kita bisa atur, misalkan taruh di sini misalkan ya. Oke, satu lagi untuk yang perempuan kita juga bisa mengaturnya ya, misalkan seperti ini. Ini yang udah, misalkan seperti ini nanti ya, misalkan. Oke, kemudian kalau untuk harga nanti kita gunakan ini lagi ya, input text field biasa. Kalau ini misalkan kurang lebar, kita lebarkan dulu ya, hasilnya nanti seperti ini misalkan. Oke, ini ya tampilannya nanti. Kemudian nanti kita akan buatkan ini yang tabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ada beberapa kolom, kita bisa menambahkan
di sini misalkan ya, kita bisa gunakan ini input teks tabel ini bisa maaf bukan teks tabel ya, tapi kita gunakan yang nih other elements, pilih table, kita pilih. Nah nanti di sini kita bisa mengatur ada berapa kolom ya, di sini ada berapa baris, ada berapa kolom nantinya di tabel yang kita buatkan ini. Misalkan nanti ada 5 kolom, dan misalkan nanti ada 3 baris saja ya, klik OK. Nah seperti ini nanti. Nah kita atur dulu, jadi nanti kalau udah ditambah nanti tampil di sini. Nah ini kita bisa mengaturnya nanti ya, di sini kita bisa beri nama. Untuk pemberian namanya kita gunakan teks di sini tadi ya. Misalkan ini kita taruh di sini ya. Misalkan di sini kita atur ukurannya. Misalkan ini tadi nih. Tadi misalkan kode seragam nih ya, seperti ini. Ukurannya kita jangan 24, kita 22 aja ukurannya, seperti ini ya misalkan. Nah ini bisa kita kopikan untuk mengisi nama kolom-kolomnya seperti ini. Nah nanti tinggal kita rubah-rubah aja ini ya. Tadi ada nama seragam, kemudian tadi ini berubah jadi ukuran, kemudian di sini nanti ada jenis, jenis, kemudian nanti di sini ada harga. Oke. Kalau sudah, kita bisa border ini. Caranya kita klik dulu terus kita save ya, supaya nanti bordernya itu hitam semuanya, kelihatan semuanya. Nah begitupun juga dengan ini, kita juga bisa kita pilih nih ya. Nah nanti gini, nah dah, dia akan kelihatan ya baris dan kolomnya. Kalau sudah, kita akan membuatkan button-buttonnya yang ini. Ada tambah, update, hapus, simpan, batal, dan keluar. Kita tambahkan ya. Baik, kita tambahkan. Di sini Ibu gunakan beberapa button ya. Kita pilih tadi yang button tadi, misalkan yang like. Ini seperti ini misalkan. Ya, kita atur dulu satu. Kita ukurannya kita rubah dulu ya. Kita bikin dua deh ya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita berikan nama. Misalkan tadi ini ada tambah ya, tapi kan tadi ada gambarnya ya. Ada gambarnya nanti seperti ini, ada gambarnya, terus warnanya juga hijau. Nanti kita bisa kita bisa tambahkan ya. Misalkan seperti ini dulu. Ini mau Ibu copy untuk yang lainnya. Nah, tambah, update, terus hapus, terus tadi ada simpan, kemudian ada batal, kemudian ada keluar. Nih seperti ini. Ibu ubah dulu namanya. Tadi ada update, kemudian tadi ada
hapus, kemudian tadi ada simpan, kemudian ada batal, kemudian ada keluar. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, nah sekarang kita tambahkan untuk katanya ini Ibu rata kanan dulu supaya nanti di sini buat gambarnya Ibu add image. Misalkan untuk tambah tadi Ibu gambarnya ini, Ibu tinggal tambahkan aja, klik OK. Nah, terus kita atur tambahnya tadi, kita atur ini di rata kiri. Nah, seperti ini hasilnya ya. Terus begitupun juga ini untuk update, kita rata kanan dulu, kemudian kita tambahkan image-nya. Update tadi Ibu gunakan yang ini, update ya. Oke, nih kemudian kita atur image-nya, kita rata kiri. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini kalau misalkan terlalu besar kita bisa perkecil, nah biar tidak terlalu jauh. Terus sama, begitu caranya sama ya, caranya sama aja seperti itu ya. Kita add image lagi, pilih hapus gini ya. Oke, kemudian kita bisa mengaturnya di sini rata kiri seperti ini ya. Jadi kalian bisa lah ya pastinya ya. Kalau untuk simpan sama simpan. Oke, kita rata kanan, terus add image, pilih simpan, ini ada simbol simpan. Oke, klik OK. Nah, tinggal atur di sini yaitu rata kiri ya. Begitu ya. Oke, batal tadi kita gunakan add image-nya yang ini. Batal, oke. Klik OK. Batal. Ini ya, kita atur lagi misalkan rata kiri. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk keluar itu sendiri Ibu mengambil dari sini. Ini ada simbol close di sini. Ada icon di sini ya. Nanti ada shape itu ada panah-panahnya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini ada apa aja ya. Nah, di sini ada simbol close. Ini Ibu ambil close icon, Ibu pindahkan ke sini. Nih, tinggal kita ukurannya aja kita sesuaikan. Nah, misalkan gini. Terus satu lagi, nanti di sini tadi warnanya hijau, backgroundnya ya. Backgroundnya kita ganti di sini menjadi hijau ini misalkan. Nih, kita ganti backgroundnya jadi hijau. Ya, nih ya, kita ganti lagi jadi hijau. Nih, ya seperti itu ya caranya ya. Oke. Baik. Agak ini ya waktunya ya. Nah, oke, selesai. Satu lagi, di sini nanti ada cari. Ada cari di situ untuk search-nya. Kita pilih yang kita cari yang untuk search-nya ya. Di sini sudah ada fasilitas, ini ada search field, kita tinggal tambahkan aja di sini. Nah, ini tinggal kita atur. Nah, misalkan ini. Nanti ini untuk fasilitas pencarian. Ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini sudah kita buatkan ya prototipenya. Nah, nanti untuk berikutnya untuk yang sistem informasi penjualan jasa ini nanti langkahnya juga sama seperti tadi langkahnya ya. Kemudian untuk yang pembuatan laporannya ini pun juga sama ya, langkahnya seperti tadi. Oke. Nanti ini bisa kalian bisa kalian coba. Nah, sekarang ini kita bisa simulasikan misalkan ya.
Nah, ini ada fasilitas tambahannya di sini. Selain kita bikin mock-up-nya, kita bisa mensimulasikan nanti kalau misalkan cara kerjanya di programnya nanti seperti apa. Nanti kalau login, kalau berhasil, begitu diklik nanti dia akan masuk ke menu utamanya. Maka di sini kita tambahkan eventnya. Kita klik yang dimasuk di sini. Kita klik masuk di sini. Sebentar. Kita klik masuk. Nah, ini kita tambahkan event, add event di sini. Kemudian kita pilih triggernya, misalkan di sini on click ya. Kemudian kita pilih actionnya. Kita pilih yang navigate to. Ini maksudnya akan dihubungkan kemana? Misalkan ke menu utama. Nih, klik OK ya. Kemudian kalau di menu utama sendiri, misalkan ya, nanti yang kita hubungkan, misalkan sudah kita buatkan mock-up-nya semua, atau yang sudah kita buatkan tadi data seragam, kita klik yang ini aja, data seragam, kita tambahkan eventnya, kita klik di sini. Nah, kita klik tambah, nanti masuk ke data seragam, klik OK. Dan misalkan kemudian kalau untuk yang di data seragam itu sendiri, nanti misalkan pada saat keluar, diklik keluar, nanti dia kembali ke menu utama. Misalkan kita klik di sini, kita tambahkan eventnya, misalkan kita pilih mouse on mouse karena diklik ya, kemudian kita pilih navigate to. Nah, ini sebenarnya kita pilih yang ke menu utama. Ini sebenarnya juga ada efeknya, kayak kalian bikin PPT gitu, mau dipilih, ini bisa pilihan, misalkan ibu milih salah satu ya, slide left ini, yang lainnya tadi juga bisa sebenarnya. Oke, nah sekarang misalkan kita simulasikan. Nanti kalau ini disimulasikan ya, nanti hasilnya seperti ini. Kalian perhatikan, disimulasikan. Nah, nanti begitu diklik tampilannya seperti ini, begitu diklik nanti akan masuk. Nah, ke sini. Tadi ada beberapa pilihan ya, logout. Terus tadi ada file, begitu diklik di sini ada master, transaksi. Nih, seperti ini laporan, seperti ini. Nah, tadi yang Ibu sudah hubungkan tadi yang hanya data seragam. Begitu Ibu klik data seragam, tuh, nanti akan masuk ke sini. Gitu. Nah, untuk ukuran tadi kan ini ada pilihan. Ini bisa kita klik. Nih, ada S, M, L. Nah, ini bisa dipilih tuh. Seperti itu caranya. Ya. Kemudian nanti kalau ini klik keluar, ingat tadi Ibu tambahkan lagi untuk perpindahannya. Tuh, bisa menggunakan perpindahan seperti itu. Kembali ke menu utama. Oke, jadi seperti ini ya untuk pembuatan mock-up-nya. Nah, kemudian untuk tugas kalian nanti Ibu di sini sudah membuatkan yang data seragam mock-up-nya. Pemesanan ini juga sudah, kemudian laporan penjualannya sudah. Nah, tugas kalian adalah melengkapi. Yang belum kalian buat, yang belum Ibu buat adalah data konsumen, user, pembayaran, dan laporan pendapatan. Nah, ini nanti silahkan kalau kalian ini menjadi tugas kalian untuk membuatkan mock-up-nya. Jadi Ibu ingin melihat kreasi kalian, kira-kira kalau untuk membuat mock-up data konsumen, kira-kira datanya apa saja nih, item datanya apa saja, data user apa, pembayarannya apa, laporan pendapatannya apa. Boleh kalian nanti tampilannya mau dibikin berbeda sama Ibu juga boleh. Oke? Nanti silahkan dikerjakan ya tugasnya. Semoga materinya ini bisa dipahami. Kalau tidak paham nanti silahkan bisa didiskusikan dengan Ibu, bertanya dengan Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.